oh ini istri yang memang cocok untuk jadi keluarga. Saya lihat keretakan dalam rumah tangga sering berpangkal dari memilih seorang wanita yang hanya untuk istri. Halaman 9193, jam berapa syuruk? Iya, sedikit lagi. Melihat yang hukumnya mustahab, melihat memandang yang hukumnya sunnah. Pertama adalah melihat atau mengkaji kitab-kitab ilmu dan agama untuk menambah keimanan dan pengetahuan. Kalau ilmu yang Anda baca adalah ilmu yang tidak berhubungan dengan kewajiban, tidak berhubungan dengan kewajiban, maka melihat dan membaca hukumnya adalah sunnah. Antara lain melihat wajah ulama, orang-orang yang saleh, dan kedua orang tua. Memandang wajah ulama, hukumnya juga sunnah. Maka sebagian orang mengatakan bahwa kalau aku melihat wajah Imam Ibnu Sirin, aku ingat dengan akhirat. Subhanallah, ada wajah-wajah tertentu yang mengingatkan kita tentang kebaikan, karena mereka bagian dari kebaikan itu. Tapi ada wajah-wajah tertentu yang mengingatkan kita tentang keburukan, karena wajah ini bagian dari keburukan. Contoh, seseorang yang dulu nakal, kenalan dengan banyak perempuan, ya, tentu ketika dia melihat perempuan tertentu, oh ini masa lalu saya. Begitu dia lihat wajah perempuan ini, yang terbayang adalah A, B, dan C. Dosa yang telah ditinggal bertahun-tahun seolah bersemi kembali hanya dengan melihat wajah yang satu ini. Jadi kalau Anda punya masa lalu, hati-hati juga menjumpai orang-orang tersebut. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, di antara sunnah-sunnah dalam taubat, melepaskan hubungan dengan siapapun yang bisa mengembalikan ingatan Anda terhadap dosa. Termasuk kata beliau baju. Kalau Anda punya baju, dan baju ini berkesan karena ada hubungannya dengan satu dosa, bagusnya baju ini kasih kepada orang lain. Karena kalau baju ini Anda pakai, ada ingatan Anda terhadap dosa yang telah berlalu. Dan kalau dosa itu kembali teringat, mungkin Anda akan tersenyum sendiri. Mungkin Anda akan kembali menikmati. Oh, dulu saya usia 17 tahun dengan baju ini, ingat semuanya. Sekarang saya sudah usia 60 tahun, gak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah, jadi ada wajah-wajah tertentu yang mengingatkan kita tentang kebaikan karena wajah ini berhubungan dengan kebaikan. Contoh, Anda dalam kesulitan, sulit sekali. Anda berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Musa yang pernah kita sampaikan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kebaikan. Tiba-tiba datang seseorang, gimana kabar? Kabar baik. Oh, Masya Allah, lama tak bersumpah. Sambil pulang Anda disalamin uang 5 juta rupiah. Bisnis saya lagi bagus. Sebagai kawan kau berhak dapat sesuatu. Dapat 5 juta. Tentu wajah orang ini gak mungkin Anda lupakan. Ingat, ada dua pemberian. Pemberian dalam rangka hadiah, mungkin itu tidak terlalu berkesan. Yang kedua adalah pemberian yang sifatnya membantu dan meringankan kesusahan. Kalau misalnya saya seorang miliuner, misal aja nih, Anda kasih saya hadiah, hadiahnya berapa? Hadiah Anda 100 ribu. Uang saya miliaran. Hadiah Anda ini tentu saya hargai. Tapi kalau saya orang yang tak makan dari pagi, dan ini sudah jam 4 sore, saya tidak sedang berpuasa, kelaparan, hanya di masjid ada air yang gratis, itu sajalah bolak-balik diminum. Tiba-tiba Anda datang, oh ini ada uang 50 ribu.
Uang 50.000 Anda bukan sekedar hadiah, tapi bantuan. Pemberian Anda dalam rangka bantuan lebih mahal, lebih bernilai daripada pemberian Anda hanya sekedar hadiah. Pemberian Anda sekedar hadiah, dua-duanya kebaikan, betul. Kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Saling berbagi hadiahlah agar kalian pun saling cinta. Baik. Tapi bahwa hari ini saya kelaparan, saya dalam kesulitan, tiba-tiba kawan ngasih uang ini 5 juta. Gak bakal dilupakan itu seumur hidup. Gak bakal dilupakan itu seumur hidup. Tentu ketika Anda melihat wajah orang ini, wajah ini mengingatkan Anda tentang sebuah kebaikan. Jemaah sekalian, Anda nasihatkan kepada antum semua ayat 237 surat Al-Baqarah. Ayat 237 surat Al-Baqarah. Ayat ini berbicara tentang perceraian. Wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kalian menceraikan wanita, kalian belum menyentuhnya sama sekali, padahal mahar telah diucapkan. Misalnya jam 9 akad berlangsung secara sah. Anda pun telah menyampaikan mahar untuk kamu 500 juta. Akad berlangsung dengan baik. Subhanallah, begitu sudah jam 12 zuhur, ketahuan ternyata kawan ini, mohon maaf, punya aib dalam tubuhnya. Kawan saya sederhana, istrinya cakap betul. Tapi begitu malam hari buka baju, buka jilbab, ternyata keriting. Oh, itu nggak ada ampun ini. Nggak ada ampun, kata dia. Saya paling nggak suka dengan perempuan keriting. Sampai di sini aja. Langsung diceraikan itu. Allah berfirman, kalau kalian menceraikan perempuan yang sudah dinikahi dengan akad yang sah, mahar telah diucapkan pula, tapi kalian belum menyentuhnya, kata Allah, berikan ia setengah mahar. Karena kalian belum menyentuh. Kecuali kalau kalian lapang dada, berikanlah semuanya, tapi lapang dada kalian itu jauh lebih baik. Jadi separuh mahar berikan, hukumnya wajib. Kalau Anda berikan semuanya, itu lapang dada, itu lapang hati, itu kata Allah lebih baik. Dalam surat An-Nahl, Allah menjelaskan 2 tingkat kebaikan. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli. Coba sebut. Khatib menyampaikan ini setiap Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian melakukan kebaikan dengan prinsip adil atau melakukan kebaikan prinsip ihsan. 2 pilihan kebaikan. Pilihan pertama adalah prinsip adil, kedua adalah prinsip ihsan. Contoh, Anda berikan saya 1 juta, lalu saya berikan Anda 1 juta. Itu prinsip adil. Tapi Anda berikan saya 1 juta, saya balas 10 juta. Itu namanya prinsip ihsan. Anda ucapkan salam ke saya, Assalamualaikum. Itu kebaikan. Lalu saya balas, Waalaikumsalam. Kalau jawaban saya sampai di situ, saya melakukan kebaikan dengan prinsip adil. Tapi kalau saya katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya saya membalas kebaikan dengan prinsip ihsan. Jadi ada orang yang memulai kebaikan, dan ini luar biasa karena ini akan memancing kebaikan Anda, sehingga kebaikan Anda akan menjadi pahala juga buat dia, karena dialah yang memancing Anda melakukan kebaikan. Tapi Anda yang di posisi membalas kebaikan, pilihan Anda ada 2. Pilihan pertama, balas kebaikan itu dengan prinsip adil, atau balas kebaikan itu dengan prinsip ihsan. Dan ihsan itulah yang terbaik.
Sebab itu tadi Allah berfirman, kalau akad nikah telah berlangsung, mahar pun telah disebutkan, sementara kalian menceraikannya sebelum menyentuh. Kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka bayarkanlah separuh mahar. Kecuali kalau memang mereka ikhlas, tidak usah dibayar separuh mahar, tidak usah dibayar. Mereka ikhlas tak dibayar, silakan. Tapi bahwa mereka tidak ikhlas, wanita tidak ikhlas, keluarga tidak ikhlas, wajiblah bagi Anda membayar separuh mahar. Ujung ayat ini yang sangat indah. Allah berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian, karena Allah Maha melihat segala perbuatan kalian. Allahu Akbar. Ayat ini berbicara tentang perceraian yang lazimnya adalah sengketa, perselisihan, kebencian dan dendam, tapi Allah mengatakan tidak. Kalau memang harus bercerai, bercerailah karena keharusan itu, karena uzur itu. Tapi walaupun perceraian, Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Kalian tidak boleh lupa di antara kalian pernah ada kebaikan. Ini bagian akhir ayat. Gunakan dalam hubungan Anda dengan semua manusia. Karena saya ingin katakan jamaah sekalian, kalau Anda sudah mulai mencari kekurangan dan kesalahan seseorang, karena Anda sudah tidak lagi melihat kebaikannya. Saya ulangi, begitu Anda sudah mulai mengorek-ngorek kejahatan seseorang, mencari-cari kesalahan seseorang, karena Anda sudah lupa bahwa dia pernah punya kebaikan untuk Anda. Allah tidak mau Anda lupa kebaikan orang lain, karena melupakan kebaikan orang lain membuat Anda akan mencari kesalahan-kesalahan. Ya, Yusuf alaihi salam ketika ada peluang melakukan perbuatan mesum dengan perempuan itu, apa yang dikatakan Yusuf? Qala innahu rabbi ahsana maswaya. Saya nggak bisa melakukan kejahatan ini karena suamimu sangat baik. Mengingat kejahatan seseorang menghalangi Anda untuk melakukan keburukan kepadanya. Ini yang kita nggak fahami, kita nggak ngerti dengan orang yang berputus silaturahmi. Ini abang, ini adik, ini kakak, bertahun-tahun tak ada silaturahmi. Sudah berapa tahun nggak kunjungan dengan abang? Ini tahun ke-10. Udah berapa lama nggak tegur sapa dengan adik? Ini tahun yang ke-4. Kenapa Anda bisa seperti itu? Allahu Akbar. Saudara kandung Anda, entah kakak entah adik, mereka satu rahim dengan Anda. Bertahun-tahun Anda makan sepiring dengan mereka. Bertahun-tahun Anda minum satu gelas dengan mereka. Bertahun-tahun Anda satu baju dengan mereka. Bertahun-tahun Anda tidur satu ranjang dengan mereka. Entah apa yang terjadi dengan Anda, tiba-tiba semuanya hilang karena putus silaturahmi. Sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, mulai sekarang siapapun yang putus silaturahmi segera disambung. Karena orang yang putus silaturahmi rezekinya sempit, umurnya pendek. Sebagaimana orang yang menyambung silaturahmi rezekinya banyak dan umurnya pun dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ingat apa yang saya katakan tadi, ini abang saya dan kakak saya, dan ini adalah adik saya. Mereka ini serahim dengan saya. Mereka ini makan sepiring dengan saya bertahun-tahun. Mereka ini minum satu gelas dengan saya bertahun-tahun. Mereka ini tidur seranjang dengan saya bertahun-tahun. Mereka ini bahkan satu baju dengan saya bertahun-tahun. Abang kalau sudah selesai dengan satu baju, saya yang memakai. Selesai dengan satu sepatu, saya yang menyambungnya. Ini bertahun-tahun. Lalu kemudian putus. Entah putus karena istri yang gak baik, atau karena istri ini juga ada istri lem, tapi ada istri gunting. Istri lem itu istri yang selalu membuat Anda lengket dengan orang-orang baik, dengan keluarga. Tapi ada istri gunting. Istri gunting. Bagaimana agar berpisah dengan saudara Anda?
Mungkin istri Anda nggak seperti itu, tapi istri Anda seperti itu. Maka ingat, saatnya Anda memilih istri, jangan memilih seorang perempuan hanya untuk status istri, tapi pilih seorang perempuan yang kedua untuk status ibu. Nomor 3, pilih seorang perempuan untuk status hubungan keluarga. Banyak perempuan yang pas untuk status istri, tapi tidak pas untuk status anak. Karena nggak bisa mendidik. Bisa bersolek, iya. Kalau dia bisa bersolek, ini wanita yang hanya bisa untuk seorang istri. Tapi dia nggak mendidik, ini wanita nggak cocok untuk ibu. Atau mungkin ada seorang perempuan, dia pintar bersolek, pintar pakai baju, pintar memilih komposisi warna baju. Ini wanita yang pas untuk istri. Wanita ini juga pintar mendidik anak. Oh, ini wanita cocok juga untuk ibu. Tapi wanita ini juga akrab dengan abang Anda, akrab dengan adik, akrab dengan seluruh keluarga kakak ipar, adik ipar. Oh, ini istri yang memang cocok untuk jadi keluarga. Saya lihat keretakan dalam rumah tangga sering berpangkal dari memilih seorang wanita yang hanya untuk istri. Maka sekali lagi, Anda mau milih lagi nggak? Nggak berani kan? Tapi setidaknya buat anak Anda atau buat cucu Anda, katakan kepada mereka, memilih wanita itu pertama, pilih wanita untuk istri, tapi pilih juga wanita untuk ibu. Nomor 3, pilih wanita untuk menjadi keluarga. Kalau wanita ini hanya bisa untuk istri, nggak bisa jadi keluarga, akan hancur keluarga ini hanya dengan perempuan yang satu ini. Ya, kemarin dalam satu kajian, seorang suami bilang, oh istri saya diperlakukan begini. Terus, istri saya menuntut supaya kakak saya minta maaf. Kalau tidak minta maaf, istri saya tidak mau lagi untuk ketemu keluarga. Aduh, segitu-gitunya. Saya bilang, maaf itu ada dua. Maaf yang murah dan maaf yang mahal. Kalau istri antum menuntut maaf dalam bentuk ucapan, itu maaf yang sangat murah itu. Tapi kalau istri antum menuntut maaf yang mahal, begitu abang antum melakukan kebaikan, kakak antum ngajak makan bareng, kakak antum memberikan hadiah, itu maaf dalam bentuk perilaku dan perbuatan jauh lebih mahal daripada maaf dalam sekedar ucapan. Saya bilang, kakak antum dengan istri antum bagaimana sekarang? Oh, kakak saya baik, suka ngajak keluar makan bersama. Itu perilaku. Kalau perilaku ini tidak dianggap maaf, terlalu dangkal, saya bilang. Maka baiklah jamaah sekalian, kembali kepada ayat 237 surat Al-Baqarah tadi, ini ingat baik-baik. Wala tansaul fadla bainakum, jangan lupa bahwa antara Anda dengan orang lain pernah ada kebaikan. Saya katakan jamaah sekalian, semua permusuhan yang Anda lihat karena kebaikan-kebaikan sudah tidak lagi diingat-ingat. Adapun di antara kita kebaikan ini selalu diingat, saat itu Anda tidak akan memusuhi siapapun. Ayat berapa tadi? Betul nggak tuh 237? Ya, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupa bahwa di antara kalian ada kebaikan, supaya kalian tidak gampang memusuhi dan putus silaturahmi. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan.